Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai belajar, yuk seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 4. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yaitu yang pertama, siswa mampu menguraikan pendapat pribadi tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Kedua, siswa mampu menyampaikan pendapat pribadi mengenai sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Ketiga, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. 4. Siswa mampu menuliskan refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Nah, orang yang bekerja pasti memerlukan pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dalam pekerjaannya. Kemudian, apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Yang pastinya pekerjaannya akan menjadi kacau ya anak-anak. Jika diperlukan nilai kejujuran, pasti orang yang jika tidak melakukan kejujuran dalam pekerjaannya, pasti orang tersebut tidak akan dipercaya oleh orang lain. Saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Kemudian apa saja contohnya? Yuk kita simak cerita berikut ini. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore, pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida pun bergeming. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Oh tidak, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur.
kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, tadi kita sudah membaca secara bersama-sama teks cerita yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Konflik yang terjadi adalah Gugut ingin menyontek Ida, tetapi Ida menolak. Meskipun Gugut akan memberikannya imbalan, Ida tetap menolak. Ida tidak mau memberikan contekan kepada Gugut. Nah, kita harus selalu bersikap jujur ya anak-anak, karena jujur merupakan sikap yang baik dan patut diteladani. Selain itu, jika kita bersikap jujur, orang akan mempercayai kita. Selanjutnya, tulislah pendapat kalian tentang sikap yang diperlihatkan oleh Ida dan Gugut. Sikap-sikap dari Ida yaitu Ida anak yang sederhana, jujur, rajin, dan tekun belajar. Kemudian, apa pendapat kalian tentang sikap Ida? Menurut Bu Guru, pendapat dari Bu Guru, sikap Ida adalah anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar, maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Kemudian sikap-sikap dari Gugut yaitu tidak jujur saat ulangan, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, suka mencontek, dan malas. Kemudian apa pendapat kalian tentang sikap Gugut? Pendapat Bu Guru tentang sikap Gugut yaitu Gugut anaknya tidak jujur, malas belajar, dan suka menyontek. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika Ida memberikan contekan, dia akan berdosa walaupun guru tidak tahu tetapi Tuhan tahu. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Mencontek itu perbuatan yang berdosa. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Kedua anak tersebut sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa. Apa dampaknya bagi Gugut? Gugut pasti akan mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya. Gugut tidak akan belajar. Kemudian, apa dampaknya bagi Ida? Ida menjadi anak yang tidak jujur dan dia akan berdosa. Dan apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Bagi guru, ulangan adalah untuk mengukur pemahaman anak. Dengan saling mencontek, maka tujuan dari ulangan tidak akan tercapai. Mengapa ya kita harus jujur? Kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga akan tidak jujur. Selain itu, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi. Nah, pada sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida. Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa berupa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Nah, jadi anak-anak kita harus selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini telah selesai. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Tetap semangat belajar.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.